أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: أول الدين معرفة الله. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat kembali berhadir di masjid yang mulia ini dengan niat yang sama, yaitu menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya dan juru sekarang sampai akhir zaman. Kemudian kita meneruskan pelajaran tauhid itu sampai kepada sifat Allah yang kelima, yang ta'ala bi nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' 'ulumihi wa asyana bi zumrati amin. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang kelima, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, atau qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Wajibnya disempurnakan. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Ulama tauhid mengartikan berdiri Allah dengan sendirinya ini ada dua makna. Ulama tauhid mengartikan ada dua makna. Makna yang pertama, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, yaitu Allah tidak menghajatkan kepada tempat. Allah tidak menghajatkan kepada tempat, karena Allah zatnya ada kehidupan dan ada benda, tentunya ada menghajatkan kepada tempat. Ini makna yang pertama ujar ulama tauhid. Yang dimaksud Allah dengan sendirinya, makna yang pertama adalah Allah tidak menghajatkan, tidak merujuk kepada tempat. Makna yang kedua, Allah tidak ada yang menjadikannya. Allah tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Kalau makhluk kan berhajat ada yang menjadikan, yaitu yang menjadikan makhluk Allah. Allahnya adanya sendirinya. Dan hari sendiri itu kan dapat mengatakan, karena Bapak sudah dibahas sudah di dalam sifat tidak dan bapak. Nah, jadi berdiri tahu sendirinya, jangan diartikan berdiri kayak kita lain. Jadi ulama tauhid mengartikan berdiri dengan sendirinya itu ada dua makna, dua pengertian. Makna yang pertama, Allah tidak menghajatkan kepada tempat. Makna yang kedua, Allah tidak berhajat kepada yang menjadikannya, karena Allah ada sendirinya. Lawannya, Allah yakuna qa'iman bi nafsihi. Artinya bahwa tiada berdiri dia Allah dengan sendirinya. Hanya setiap sifat Allah yang wajib pasti ada sifat lawannya. Mustahil ditolak oleh akal kita yang sehat, dia Allah tiada berdiri sendirinya. Si Allah adalah mengadakan, adalah menjadikan Allah,
rupanya mustahil. Kenapa? Karena bila Allah adalah menjadikan, berarti Allah itu bukan Tuhan, makhluk juga sama lawan kita. Karena setiap yang dijadikan itu dinamakan makhluk, dinamakan makhluk. Awal-awal Allah menjadikan makhluk yaitu nur Nabi kita Muhammad SAW, itu awal-awal sama sekali, awal-awal sekali. Nah, nur Nabi kita Muhammad SAW, dari nur Nabi Muhammad itu Allah menjadikan makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk kita ini. Hakikatnya dijadikan Allah daripada nur Nabi kita Muhammad SAW. Wajib Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Nah, wajib di sini kata-kata wajib dalam ilmu tauhid. Kata-kata wajib lawan Allah, maksudnya di situ wajib ada akal. Arti wajib ada akal pasti. Ternyata kita menyatakan arti wajib ada akal, hanya menyatakan pasti. Kalau dalam kitab sini kan arti wajib ada akal barang yang tidak boleh pada akal oleh tiadanya. Nah, jadi kasihnya pasti. Wajib Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Pasti Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Ini katakan tadi masuk berdiri dengan sendirinya itu ada dua makna. Pertama maknanya Allah tidak berhajat kepada tempat. Makna yang kedua Allah tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Dalilnya, dari dalam Al-Quran, Inna Allah lawaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala sesungguhnya kaya ini tidak berhajat daripada sekalian alam, sekalian makhluk. Allah pada berhajat kepada sekalian makhluk. Ada makhluknya itu semuaan berhajat kepada Allah. Ada kata-kata seorang makhluk diadakan, siapa nama anaknya? Yaitu Allah. Nah, kata-kata itu ada seorang. Nah, ada seorang sendiri itu hanya satu, yaitu zat wajibul wujud yang bernama Allah. Nah, dari dalilnya ini dari ayat Quran supaya keyakinan kita itu kada ragu-ragu, supaya mantap keyakinan kita Allah yaitu bersifat qiyamu ta'ala binafsi, berdiri Allah dengan sendirinya, diperkuat dengan dalil ayat Quran. Bila kada percaya lawan ayat Al-Quran walaupun satu ayat, maka orang itu sudah ke Islam lagi. Apa kan Islam? Kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi ayat dalil ayat Quran atau hadis Nabi kuat dengan ayat itu dalil kuat dengan dalil. Kada diragukan lagi. Pasti benar, pasti jujur. Dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Jadi dalilnya Allah bersifat qiyamu ta'ala binafsi. Innallaha lawaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala sesungguhnya benar kaya tidak berhajat. Tidak berhajat daripada sekalian alam, yakni sekalian makhluk. Ada bahajat Allah. Lain makhluknya, bahajat semua dengan Allah. Kada kawan ada seorangan, pasti ada nama adakan makhluk, pasti ada nama adakan langit, ada nama adakan bumi, ada nama adakan Allah, nama adakannya. Allah menyediakan langit bumi itu 7 lapis, langit itu 6 hari waktunya, mulai hari Ahad sampai Jumat. Sabtu, ya kan? Ahad, Sabtu, kan mulai hari Jumat, hari Ahad, ya kan? Hari Jumat lah, hari Ahad ya lah, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mulai Ahad, sampai Jumat 6 hari.
bahwa waktu Allah menyediakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, padahal sekejap mata puasa bertahan. Kenapa jadi bertahan? Nah, itu memberikan pelajaran kepada kita. Artinya kita dihadap ulah-ulah apa aja, jangan hendak berada sekuntum. Coba berada sekuntum, keluar rumah berada sekuntum kayak apa? 3 hari aja untuk keluar rumah kayak apa rumahnya kan? Kira-kira kata kuat kan? Ulahnya pada kuat, ularangnya begitu-begitu kan? Kata puasa, sekejap mata menjadikan langit, bumi 7 lapis, puasa sekejap mata. Bertahap, karena jawabannya memberikan pelajaran kepada kita. Orang anak berilmu, anak alim, nah waktunya lawas untuk ilmu. Ada apa? Seminggu aja misalnya, sehari aja anak alim, anak bisa baca kitab, ada apa? Ya kan? Bertahap anak alim, anak berilmu. Puluhan tahun belum tentu lagi nanti belum alim. Jadi kalau berikan pelajaran dalam kita adapun amalannya sesudah kita mengenal Allah bersifat kebaikan nafsi, amalannya untuk kesempurnaan pengenalan kita itu yaitu melakukan segala hajat hanya kepada Allah. Ini amalannya. Nah, kesempurnaan pengenalan kepada sifat Allah ia mengkali nafsi, amalannya melaporkan segala hajat, segala keperluan hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Apalagi kepada dukun, makin lain ada boleh. Bila kehilangan ke dukun atau dari kadang api ke dukun, nah ada boleh itu kepada Allah. Dukun itu makhluk juga, ada kekuasaan juga. Allah itu kan bisa kekuasaan juga. Allah menghilangkan penyakit, ya kan? Allah mengabulkan hajat kita, itu hanya saja doa Allah. Nah, jadi amalannya, jadi setiap sifat mengenal sifat-sifat Allah itu ada tuntutan amalannya. Supaya apa? Supaya sempurna pengenalan kita kepada sifat-sifat Allah. Jadi amalannya sifat kepada nafsi yaitu melaporkan segala hajat kita, keperluan kita hanya kepada Allah. Misalnya apa dah? Usaha masjid, ayo keperluan kepada Ta'ala. Nah, melewat sembahyang hajat Katrina, ya, melewat sembahyang hajat melaporkan di dalam semester akhir dilawasi. Nah, sebentar lagi sampai hajat itu tambahannya bacaannya 3 macam. Sesudah kita baca tasbih, bacaan sujud, kita tambahin 3 macam. Pertama, Rabbana 10 kali, sholawat 10 kali, tasbih 10 kali. Itu nyoba juga nak hajat kita. Nah, laporan Allah Ta'ala hajat kita. Nah, bila berdoa bahasa kita dalam hati aja, kata beli dibaca di mentok. Atau bahasa Arab dan apa dibaca di montong. Bila dibaca di montong bahasa kita berdoa dalam sembahyang, batal sembahyang. Misalnya apa? Dari kata apa? Keluar masuk keluar masuk rumah sakit, keluar masuk keluarnya. Ada mau apa yang berobat? Laporan Allah berdoa. Lewat sembahyang jannah dan menuju akhirat. Masalah ayatnya itu kan, ayat apa? Rakaat pertama, Alhamdulillah ayatul kursi. Rakaat pertama. Rakaat kedua ayatnya apa? Amanah Rasul sampai pada sunnah ala qaumil kafirin. Itu ayat sembahyang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu ayatnya sih sembahyang hajat. Nah, jadi apa bersama Nuruddin mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ayatnya sembahyang hajat, Alhamdulillah rakaat pertama, rakaat kedua amanah Rasul. Ada juga kuliah wa wallah, ada juga itu ayat sembahyang hajat Imam Syafi'i. Nah, kuliah lawan wallah
Rakaat pertama Qul kafirun. Rakaat pertama Qul kafirun 11 kali. Rakaat kedua Qul Huwallahu 11 kali. Kira-kira mana lawasnya? Ayat Al-Qur'an alula tadi. Panjang tawas dari ayat baca ayat. Tapi ada juga yang lain. Nah, rakaat pertama Al-Ula sekali, rakaat kedua Qul Huwallahu sekali. Ada juga riwayat yang lain itu sembahyang aja. Nah, cerita sarah kita aja. Mana ayatnya itu kan? Nah, jadi ayat Al-Kursi tadi yang pertama, rakaat kedua itu sembahyang Syekh Abdul Qadir sembahyang hajat, sembahyang apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada Qul ayyuhal kafirun 11 kali pertama, rakaat kedua 11 kali. Nah, itu ayatnya sembahyang Imam Syafi'i. Ayat Imam Syafi'i. Kita salahnya Allah salah itu ayat Al-Kursi yang pertama aja. Ulama Nasr nah ada itu yaitu sembahyang hajat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jadi amalannya sesudah kita belajar dan mengerti sifat Dia Ta'ala bin nafsi, itu amal supaya sempurna amalannya, yaitu melapurkan segala hajat hanya kepada Allah, melapurkannya melewat berdoa. Nah, di dalam sembahyang hajat. Banyak kalau hajat kita, hajat itu bahasa kita kapal luar. Nah, kapal kita banyak pelan. Bukan diisi hajat itu Tuhan artinya. Bila manusia bahwa artinya mampu pasti ada di situ kapal luar ada hajatnya. Hajat tulang umrah, hajat tulang kaki, hajat apa lagi? Supaya balik bagus. Hajat supaya dagangan laris manis. Ya, banyak hajat kita ini anak manusia lah, anak makhluk nih. Nah, jadi hajat kita semua tadi hanya dilaporkan kepada Allah, karena Allah aja nangkawat mengabulkan hajatnya, hajat kita. Nah, jangan sampai kepada dukun jadi, datang pada dukun kehilangan iya kan, dari terus apakah jangan datang kepada dukun. Ujar Nabi dalam hadis, barang siapa datang kepada dukun, nah lalu mempercayai apa yang ditakwamakan, lalu dipercayai, lalu mempercayai, maka orang itu jangan kafir dengan Al-Quran, dengan apa yang terdapat Nabi kita, yaitu Al-Quran. Nah, itu bila percaya datang kepada dukun lalu menakwamakan sesuatu yang satu percaya, maka orang itu jadi kafir dengan Al-Quran. Al-Jalal meriwayatkan lain, barang siapa kepada dukun, datang kepada dukun lalu benarkan apa yang diucapkannya, maka orang itu tidak sembahyangnya akan diterima 40 hari. Nah, itu ancaman bahaya boleh datang kepada dukun. Jangan sedikit datang dukun berdoa langsung kalau dukun itu makhluk juga, ada kawan juga ini mengabulkan hajat-hajat kita pada kawan juga. Angkawan orang hajat segala hajat itu hanya satu, yaitu Allah. Jadi amalannya ini bukan dibaca, tetapi melaporkan, mengadukan segala hajat hanya kepada Allah. Apakah misalnya ada pendapatan belajar, ayo laporkan belajar ada pendapatan. Kalau lekong guru sudah belajar, ada mau maaf laporkan. Nah, kalau Allah Ta'ala melewat sembahyang hajat. Nah, berdoa wasih tujuan terakhir, ya Allah dalam pendapatan, ya Allah pahamakan oleh Allah belajar paham. Biar ya Allah dapat memahamakan, oleh kata pahamakan dan mampu. Walaupun orang cangkal menonton dia, nah pahamakan ya Allah, dia Maha Kuasa. Nah, ya kan? Tapi bila dalam sembahyang katanya berdoa itu bahasa kita dalam hati, jangan dibaca di bontong, baca sembahyang.
Nah, jadi hari ini malam ini kita belajar yaitu sifat Allah yang kalimah. Nah, kalau dinomorin sifat kalimah, padahal sifat Allah itu kada bernomor. Karena sifat Allah itu kada urutan tiga, kada semua, kada bermulahan, kada berkesudahan. Sifat-sifat Allah kan. Nah, kada bermulahan, kada berkesudahan. Nah, jadi nomornya ada sifat 20 sih kada bernomor, memang ada sifat 20 yang lain itu bernomor. Mulai nomor 1 sampai nomor 20 itu supaya kita mudah menghafal, mudah mengingatkan. Nah, jadi kalau di memori malam ini kita belajar sifat Allah yang kalimat Qiyamuhu ta'ala binafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri Allah dengan sendirinya itu ada dua makna. Ujar ulama lain. Makna yang pertama, Allah tidak berhajat kepada tempat, karena dan Allah kada bebendak kada berikuman. Nah, jadi Allah kada menghajatkan kepada tempat. Jadi Allah itu gue kada bertempat di mana-mana. Di atas langit ada, dalam bumi pun ada juga. Di dalam surga ada juga, di dalam batang tubuh manusia ada juga. Allah ada bertempat di mana-mana. Nang bertempat itu semua makhluk. Nah, makhluk apa aja itu pasti mengambil tempat. Kayak kita, nah, berduduk, nah, sekadar berduduk kita mengambil tempat. Berdiri kita sekadar berdiri mengambil tempat, berapa sekadar berapa kita mengambil tempat. Nah, Allah Ta'ala katakan itu kada bertempat di mana-mana. Orang dalam surga karena melihat Allah Ta'ala berkata Allah Allah mentajalikan dirinya, bukan Allah bertempat dalam surga. Nah, jadi orang melihat Allah dan akan dalam surga karena itu merasa nyaman benar, lezat benar, saikungan awak. Bukan mata aja merasa lezat, tapi saikungan awak merasa lezat melihat Allah dalam surga. Allah mentajalikan, memperlihatkan zatnya tetap, dan Allah itu kada bertempat dalam surga dan kada berhikungan, kada. Melihat Allah dalam surga itu menurut kadar makrifatnya waktu di dunia. Bilanya makrifat benar, tinggi benar makrifatnya. Nah, itu setiap waktu memang Allah dalam surga Allah melampaukan zatnya. Itu seperti Nabi Rasul Wali setiap waktu. Nah, setiap waktu Allah. Bila kada tapi makrifat, kada tapi kadar waktu di dunia. Jarang kita dengar Allah. Jadi melihat di dalam surga itu menurut kadar makrifatnya waktu di dalam dunia. Di dalam dunia itu hanya melihat Allah dengan mata kepala hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj. Allah mentajalikan kepada Nabi kita. Nah, ternyata seluruh sifat-sifatnya yang berada di zat Allah Ta'ala. Nah, untuk benar Nabi kita diistimewakan Allah. Ini Nabi yang melihat apa? Di dalam dunia ini dengan mata kepala melihat itu hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi-nabi Rasul lain Allah tidak memperlihatkan zatnya. Allah tidak memperlihatkan zatnya, hanya Nabi kita. Pernah Nabi Musa anak melihat Allah Ta'ala, karena Nabi Musa ini ranjak dipandiri Allah dengan kalam nafsi. Ranjak Nabi Musa dipandiri Allah dengan kalam nafsi, antara berhuruf pada bersuara. Nabi Musa dikatakan pakai sini Allah makan. Pada Allah memandiri dengan kalam nafsi yang ada berhuruf pada bersuara. Makanya Nabi Musa itu tekarnya Musa Kalimullah. Musa Kalimullah. Karena Musa itu rancak benar berbanding lawan Allah Ta'ala bersekidanya. Tapi Allah tidak memperlihatkan zatnya. Jadi penasaran banget Musa, penasaran banget.
Ya Allah ya Tuhanku, ulun hendak benar melihat kejadian. Ya raja memandiri ulun, tapi dia kadang melihatkan kejadian. Ujar Allah Ta'ala menjawab, jika Musa kada sanggup melihat kejadian, tetap Nabi Musa dihantar benar juga. Nah, ujar Allah Ta'ala, sebelum aku memperlihatkan kejadianku kepada engkau, pandang di hati gunung Tursina, lihat dulu. Lalu dilihat Nabi Musa gunung Tursina. Gunung Tursina itu tak hambur. Ayat dari Nabi Musa pingsan. Ada sadar diri. Tiba sadar diri Nabi Musa. Lalu Nabi Musa minta ampun kepada Allah. Merasa salah. Sudah ada kawan. Ada satu pemimpin aku datang. Nabi Musa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa tidak melihat juga, padahal benar Allah Ta'ala mandiri Nabi Musa, tapi Allah tidak melihatkan, tidak mentajarikan bulannya kepada Nabi Musa. Nabi kita ada meminta-minta, nah Allah memperlihatkan bulannya kepada Nabi kita waktu Isra Mi'raj. Dalam surga, mudah-mudahan kita masuk dan didapatkan guru kita Al-Walid Saleh, mudah-mudahan kita di akhirat dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan surga itu tempat segala nikmat, kadang-kadang nyaman sebuah malah lagi surga tempat segala nikmat. Bahira kami ada lagi. Nah, jadi dalam surga itu ada WC. Kenapa ada WC? Karena ada makanan minuman itu kadang menjadi dari kami, kadang menjadi paruh. Paruhnya pulang harum benar, lebih harum daripada minyak harum. Itu paruh dalam surga. Kalau kita dalam dunia ini macam-macam bau. Ada bau mahum ya, bau masak. Bawa kita, bawa ajakan, bawa ajakannya, macam-macam. Kalau kita dalam ini baunya, kalau orang dalam surga itu lebih harum dari minyak harum. Nah, jadi makanan minuman, apa yang dimakan diminum, semuaan menjadi palu, bukan menjadi kotoran. Mata ada batahian lagi, walaupun gurih. Gigi ada batahian lagi, walaupun kada bersih gigi. Akan sudah semua nyaman, ada mengalihkan lagi. Sakit, ada lagi penyakit dalam surga, sehat tanpa sakit. Orang dalam surga itu ada penyakit lagi. Makan apa aja, antum dari surga ada yang jadi penyakit. Di dunia ini ya. Maksudnya banyak penyakit itu maksudnya pantang. Karena asal murad penyakit kayak apa? Ada lagi makan kacang-kacangan, jalan. Makan kacang-kacangan ada apa lagi? Nambah buka-buka ada apa lagi dia? Asal murad apa? Memilih, ya kan? Kacang tanah, banyak pantangan di dunia ini. Nggak ada penyakit itu kan? Di dalam surga ada lagi penyakit. Sehat terus-terusan. Sehat terus-terusan. Ada lagi penyakit. Orang dalam surga itu dilebihkan Allah daripada di dunia 5 macam kelebihan. Pertama, orang dalam surga batang tubuhnya seperti Nabi Adam. Lebar dada 7 hasta. Lebar dada 7 hasta. Tinggi awak 60 hasta. Nah, itu berataan Pak Ibu yang dimerahkan diri dalam surga. Nah, seperti Nabi Adam, lebar dada 7 hasta. Ini hasta kita Nabi Muhammad, kan ada hasta Nabi Adam, kan hasta umat Nabi Muhammad. Ujung jari, hasta namanya. Nah, jadi berdada 7 hasta, tinggi awak 60 hasta. Itu orang dalam surga berataan Nabi dalamnya. Nah, dikembalikan seperti kejadian Nabi Adam.
Yang kedua, orang dalam surga langkar-langkar berataan, umas-umas berataan, kadadanan kada umas. Di dunia, waktu di dunia kada umas kena Allah aja rupa, tapi sudah di akhirat masuk dalam surga di umas akan dilangkarakan. Nah, seperti rupanya Nabi Yusuf orang dalam surga dan baginya anak laki, artinya umas-umas langkar-langkar berataan. Umur orang dalam surga seperti umur Nabi Isa. Berapa umur Nabi Isa? 33. Jadi rata-rata laki-lakinya umurnya 33 pada dalam surga. Kata lagi orang tua dalam surga, tadi di dunia ini banyak orang tua kan? Nah, banyak orang tua karena bila orang tua dimasukkan ke surga umurnya sama dengan umur Nabi Isa 33 berdaan. Pernah Nabi bergaya tahun pintu aslinya untuk beginian nama kami pasti banyak kan pintu Nabi. Ujar Nabi orang tua di akhirat kadang ada orang tua di akhirat kadang masuk surga. Menangis nanti tadi mendengar kayak dia Nabi kayak itu. Takutkan kalau bila kadang surga, maka bila kadang masuk surga masuk apa kan? Masuk neraka. Karena di akhirat itu aja tempat surga dan neraka surga. Jadi kalau masuk surga, ada apa masuk neraka. Jadi nang Tuhan tadi menangis banyak takutan kalau masuk surga di akhirat. Ujar Nabi orang tua akan masuk surga di akhirat. Nah menangis banyak. Nah itu bisa akan Nabi orang tua itu jadi bila di akhirat masuk ke dalam surga dianumakan umurnya 33 umurnya. Tatawa orang tua tadi mendapat orang tua dianumakan umurnya tatawa asalnya menangis itu karena takutan ada masuknya. Nah jadi orang dalam surga itu rata-rata umurnya 33 berataan seperti umur Nabi Isa alaihissalam. Orang dalam surga suaranya bagus-bagus seperti suara Nabi Daud. Nah, seperti suara Nabi Daud. Nabi Daud membaca kitab Zabur. Waktu si membaca, burung terapak mendengar, temangkapnya burung. Temangkap burung mendengar, artinya kemarbuannya, kebagusannya. Nabi Daud membaca kitab Zabur. Orang dalam surga akhlaknya sabaratan seperti akhlak Nabi kita. Artinya Nabi kita berkasih sayangan berataan, bersayang-sayangan berataan, bermalas-malasan. Jadi kadang-kadang orang dalam surga itu ada rambut-rambutan yang beginian berbual-bualan kadang-kadang semuaan berkesayangan akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah. Mudah-mudahan kita lihat dari masuk-masuk dalam surga, mudah-mudahan. Tapi nanti dalam hadis lagi ujian Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abaa. Seluruh umatku yang Nabi masuk surga kecuali ada yang kada mau. Nang kada mau surga. Bingung di antara sahabat. Wahai Rasulullah, siapa yang kada mau masuk surga itu siapa? Lalu Nabi meneruskan hadisnya, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abaa. Barang siapa taat lawan aku, maksiat lawan aku Nabi, maka orang itu di akhirat kena dimasukkan Allah ke dalam surganya. Taat maksiat lawan Nabi, apa yang disuruh Nabi digawe, apa yang dilarang Nabi ditinggalkan. Itu malamnya maksiat lawan Nabi. Maka jangan diakhirkan orang itu dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya barang siapa kada taat lawan aku, apa yang kau suruh ditinggalkannya, apa yang dilarang digawinya, berarti orang itu Nabi kena jadikan kada apun, kada mau masuk surga. Hanya mengerti sahabat, hanya bingung sahabat.
Ucapkan hadis Nabi apa lagi ucapkan hadis seluruh umat Nabi masuk surga adalah ketinggalannya kecuali ada pun Nabi. Bingung saja dijelaskan ya. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat maksiat lawan aku, maka yang kurang itu masuk surga di akhirat. Sebaliknya barang siapa ada maksiat, ada taat aku, maka orang itu lebih. Nah, berarti orang itu pada maksudnya, ada maksudnya, bila ada maksudnya berarti masuk neraka. Neraka itu tempat sisaan kadang-kadang nyamannya sakit semuaan. Neraka itu dipanasi oleh malaikat Malik 3000 tahun. Ada satu malam malaikat Malik memanasi api neraka 3000 tahun. 1000 tahun api neraka dipanasi malaikat Malik. Api neraka itu warnanya api itu abang. Saking panasnya apa warnanya api neraka. Hujan Allah tambah lagi Malik 1000 tahun lagi panas 1000 tahun tambah 2 ditambah malaikat lagi panas 1000 tahun tambah 2 api neraka itu warnanya berubah. Asalnya apa? Berubah menjadi putih misalnya apa? Hujan Allah tambahin Malik panas lagi 1000 tahun angka 3 ditambah malaikat Malik lagi panas lagi 1000 tahun angka 3 berubah lagi warnanya. Asalnya putih berubah menjadi hitam. Menjadi hitam api neraka. Ada sanggup kita yakin kada sanggup menyandang siksaan itu ada sanggup. Tajajak putih bara api sedikit saja. Bara api sedikit saja. Orang kaya betisnya tadi tak bara api tak kosor kapanasan sebalikan sedikit tidak bara api. Ujar Nabi paling indeks siksa api neraka itu basah dari api neraka itu paling indeks sudah. Itu bagi Nabi Allah lagi otak kurang yang paling indeks. Bersandar api neraka. Terus sisa neraka paling penting bersandar api neraka. Itu boleh nanti Allah daging hancur dan otak mengurang. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada api neraka yang mudah-mudahan. Ini hanya ada angin jadi haram jadi abu sekali bikin satu tempat ini bedanya angin jadi haram jadi abu boleh pulang biasa. Nah kayak apa terus kelas orang kafir terus kelas itu ada bayar dia itu kayak aja. Aman orang Islam, nah asal imannya kada rusak. Nah, walaupun disiksa neraka ada dosa, walaupun disiksa neraka itu banyaklah waktunya disiksa itu. Nah, misalnya 5 tahun, menurut dosanya dari 5 tahun kita disiksa di neraka, nah sudah habis 5 tahun kan dikeluarkan. Dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Tapi topan dimakan api neraka, dalam api neraka dimakan api. Asal imannya ada rusak.